Di antara gemuruh ombak laut, Sulawesi dan hembusan angin yang menyusup dari perbukitan hijau di sekitar Manado, beredar kisah-kisah lama yang hanya diceritakan ketika malam banner-banner larut dan lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu. Kota yang dikenal dengan keramahan dan keindahan bawah lautnya itu, ternyata menyimpan bayangan lain, cerita tentang pesugihan yang konon mampu mengubah nasib seseorang dalam waktu singkat, tetapi dengan konsekuensi yang perlahan menggerogoti jiwa. Orang-orang tua menyebutnya sebagai perjanjian sunyi, sebuah ikatan tak kasat mata antara manusia dan kekuatan yang dipercaya berdiam di tempo-tempo tertentu. Di tepi pantai berbatu, saat air laut surut, di kaki gunung berkabut, atau di hutan yang jarang disentuh cahaya matahari. Mereka yang ingin menjalani ritual ini biasanya memulai dengan persiapan panjang. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Ada tirakat yang harus dijalani. Puasa beberapa hari tanpa menyentuh makanan tertentu, menghindari keramaian, menjaga ucapan, dan mandi pada tengah malam dengan air yang telah didoakan atau dicampur bunga tertentu. Konon, ritual utama dilakukan pada malam tertentu, seringkali saat bulan redup atau ketika ombak laut terdengar lebih keras dari biasanya. Seseorang akan duduk menghadap laut atau hutan, membawa sesaji berupa kemenyan, sirih pinang, kopi pahit, dan sejumlah uang logam yang disusun melingkar. Asap kemenyan membumbung perlahan, dan mantra-mantra yang diwariskan secara turun-temurun dilantunkan dengan suara rendah. Pada saat itulah, menurut cerita yang beredar, penjaga atau entitas tak terlihat diyakini hadir untuk menyaksikan dan mengikat perjanjian. Cerita tentang hasil dari pesugihan di Manado selalu terdengar menakjubkan di awal. Ada kisah seorang nelayan yang sebelumnya kerap pulang tanpa hasil. Tiba-tiba jaringnya tak pernah kosong. Setiap kali melaut, ia kembali dengan tangkapan berlimpah. Bahkan ketika nelayan lain mengeluh hasil yang sedikit, dalam waktu singkat, ia mampu membeli perahu baru, membangun rumah besar, dan mengubah nasib keluarganya. Ada pula seorang pengusaha kecil yang usahanya nyaris bangkrut. Lalu setelah menjalani ritual, tokonya selalu ramai, seolah-olah pembeli berdatangan tanpa henti. Rezeki mengalir deras, uang seakan tidak pernah habis. Dari luar, semua tampak seperti keajaiban yang patut disyukuri. Namun, seperti semua kisah pesugihan lainnya, bagian yang paling menggetarkan bukanlah tentang kekayaan yang datang, melainkan tentang harga yang harus dibayar. Di Manado, orang-orang tua sering berbisik bahwa perjanjian itu jarang menuntut secara langsung dan terang-terangan. Ia menagih perlahan, melalui kejadian-kejadian kecil yang semakin lama semakin terasa mencekam. Nelayan yang sukses tadi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Sosok bayangan berdiri di tepi laut, memanggil namanya, meminta sesuatu yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Setiap kali ia terbangun, jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Suatu malam, ketika ia mencoba mengabaikan mimpi itu dan tidak memberikan sesaji seperti biasanya, perahunya rusak, dihantam ombak. Padahal cuaca terlihat tenang. Sejak itu, ia tidak pernah lagi berani melanggar pantangan. Kisah lain datang dari seorang pria yang mendadak kaya melalui bisnis yang berkembang pesat. Rumahnya megah, kendaraannya mewah, dan hidupnya terlihat sempurna. Namun, keluarganya mulai merasakan kejanggalan. Anak-anaknya sering sakit tanpa sebab medis yang jelas. Istrinya mengaku mendengar suara langkah di lorong rumah ketika tengah malam, padahal semua pintu terkunci. Pria itu pun mulai menyadari bahwa setiap keberhasilan besar selalu diikuti oleh perasaan cemas yang tak bisa ia jelaskan. Seolah-olah ada mata yang selalu mengawasi, menunggu ia lalai menepati janji. Cara menjalani pesugihan, menurut cerita yang beredar, bukan hanya soal ritual awal, tetapi juga tentang menjaga komitmen setelahnya. Ada pantangan yang tak boleh dilanggar. Tidak boleh sombong, tidak boleh menceritakan rahasia perjanjian, dan harus rutin memberikan sesaji pada waktu-waktu tertentu. Beberapa kisah menyebutkan bahwa mereka yang mencoba berhenti secara sepihak akan mengalami kemunduran drastis, usaha bangkrut, harta lenyap, bahkan hubungan keluarga retak tanpa sebab yang jelas. Konon, kekuatan yang diajak bersekutu
tidak menyukai pengkhianatan. Yang membuat cerita-cerita ini semakin menggetarkan adalah kenyataan bahwa sebagian orang memilih untuk melepaskan semuanya. Ada yang akhirnya menjual rumah mewahnya, meninggalkan bisnis besar, dan kembali hidup sederhana demi mencari ketenangan batin. Mereka mengaku lebih memilih tidur nyenyak tanpa mimpi mencekam daripada hidup bergelimang harta, namun dikejar rasa takut. Namun, ada pula yang tetap bertahan, menerima semua konsekuensi demi mempertahankan kekayaan yang telah diraih. Pada akhirnya, setiap kisah pesugihan dari Manado selalu berujung pada pertanyaan yang sama. Apakah kekayaan instan, banner-banner membawa kebahagiaan? Ataukah ia hanya mengganti satu bentuk kesulitan dengan beban yang lebih tak terlihat, namun lebih berat? Di antara gemuruh ombak dan sunyinya malam, cerita-cerita itu terus beredar, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka menjadi pengingat bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan layak ditempuh, dan bahwa setiap perjanjian terutama yang dibuat dalam gelap selalu memiliki harga. Dan ketika angin malam berhembus dari laut, menyentuh rama-rama yang berdiri megah di tepi kota, sebagian orang masih percaya bahwa ada bisikan halus yang terbawa bersama angin itu. Bisikan yang mengingatkan bahwa harta bisa dicari dengan kerja keras dan doa yang tulus, tanpa harus mengikat diri pada bayangan yang mungkin tak akan pernah benar-benar pergi. Begitulah kisahnya, sebuah cerita yang membuat siapapun yang mendengarnya terdiam sejenak, merinding, dan bertanya dalam hati, apakah mereka sendiri akan cukup kuat untuk menolak godaan yang sama jika kesempatan itu datang.